tentang keamanan jaringan komputer. Mungkin di sini nanti akan banyak contoh ya, mungkin saya kemudian nanti penggunaan paket reset itu nanti akan membantu untuk praktek ya gitu. Jadi nanti saya akan memberikan contoh-contoh menggunakan berapanya ini. Tapi ini nanti mulai praktikum ke berapa? Pertemuan kelima. Ya, ini. Jadi nanti pertemuan kelima. Kalau pertemuan 1, 2, 3 nanti belum ya, belum ada apa namanya praktek ini. Nah, ini nanti kayak gini. Nah, ini. Jadi nanti ini ada praktek ini nanti cara keamanannya nanti seperti apa gitu. Jadi apa switch itu nanti ini nanti bisa mengakses dari sini dia nanti lewat apa. Tapi ini nanti di mulai ini pertemuan ke 5 ya. Pertemuan 5 nanti baru akan ada prakteknya gitu. Ya. Jadi simulasinya nanti saya menggunakan ini untuk contoh. Ya, namanya saja kita di sini belajarnya adalah keamanan jaringan ya. Berarti kan yang kita praktekkan adalah bagaimana cara mengamankan sebuah jaringan itu ya. Jadi nanti diantaranya ini yang akan kita pelajari. Nah, mengawali di pertemuan ini ya. Nah, ini. Jadi nanti saya akan sebutkan di sini nanti komponen-komponen penilaian ya. Ini. Jadi nanti komponen penilaian nanti ada ini. Mungkin nanti ada tugas ini keaktifan ini berarti ini mungkin kalau ada tanya jawab ya mungkin diskusi atau bagaimana itu nanti bisa di ini keaktifan. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian mungkin perlu saya ingatkan juga untuk presensi ini. Ini presensi sebetulnya ini bukan 20%, tapi ini presensi ini adalah 50% ya. Ini. Karena kalau saya lihat di presensi ini sekarang sudah menggunakan sistem otomatis ya. Jadi apa namanya? Jadi di sini kalau saya tunjukkan di sini, nah, jadi presensi di sini ada penilaian otomatis dari sini. Jadi Anda perlu perhitungkan juga ini. Jadi ini yang memberi apa namanya otomatis ini adalah sistem ya. Jadi nanti di sini kalau absensinya kurang dari 50 otomatis nanti wajib perbaikan ya. Ya. Saya mengharapkan Anda tidak terkena ini ya. Ini hal-hal yang paling mudah gitu ya. Pokoknya absen gitu. Wah Pak saya kok hari ini pagi ini ada misalkan ada kerjaan itu atau bantu orang tua gitu ya. Ya sudah tidak apa-apa. Toh ini juga bisa diputar kapanpun ya. Gitu. Yang penting jangan presensinya ini dilupakan karena ini menjadi saya tidak bisa menolong walaupun nilai Anda mungkin nilainya UTS 100, nilai UAS 100, tapi kalau presensi Anda di bawah ini ya tetap Anda harus perbaikan dan kalau sudah masuk perbaikan ini nilai maksimal Anda tidak bisa mencapai nilai A atau B atau AB ya, sorry. Ya, maksimalnya adalah B. Jadi hati-hati. Ini kemarin juga ada kasus kemarin yang semester kemarin saya lihat dia nilainya UTS 90, nilai UAS 95. Ya. Nah, mestinya itu kalau dengan nilai UTS 90, UAS 95, dia masih bisa dapat nilai minimal A. Bukan minimal ya. Itu wis maksimal ya, nilainya A. Mestinya bisa A. Tapi berhubung karena ada presensi itu, dia cuman 45 katanya ya memang dia menyadari saya memang sering lupa absen Pak karena kesibukan bekerja. Nah, ya sudah akhirnya ya dia mengulang dan nilai maksimalnya adalah B. Nah itu eman-eman sekali ya, gitu. Ini yang paling mudah lah
paling mudah Anda kumpulkan adalah poin yang ini, absensi. Anda absensi ini udah, ini Anda ujian tengah, ini absensi terpenuhi, keaktifan terpenuhi, tugas terpenuhi, UTS UAS wis merem ya. Minimal wis minimal ini tidak mungkin lah saya akan memberi nilai ini misalkan 10% UTS tidak mungkin. Ya. Ya ini hasilnya kan nanti kan bisa kelihatan kalau ujian tengah semester ataupun ujian akhir. Ya, itu ya. Kemudian pokok bahasan nanti yang akan kita bahas di sini adalah diantaranya ini yang pertama, nanti ini sedikit perkenalan itu materi dan mungkin nanti bagaimana cara mengamankan gambaran-gambarannya, bagaimana cara mengamankan jaringan. Ya. Kemudian nanti yang pertemuan kedua nanti tentang network threats ya, ini kemudian mitigation ya, ini serangannya bagaimana, ini cara mengatasinya bagaimana, kemudian nanti ada mengamankan device access ya, kemudian ada administrative role-nya, kemudian monitoring management, nah ini kemudian nanti ini kalau ini sudah nanti langsung mulai praktek juga ya, praktek ya, ini praktek tadi nanti pakai apa, pakai preset ya, mungkin nanti masternya pakai preset nanti saya eh, upload ya, upload di ini, eh, upload di classroom ya, supaya nanti Anda kalau Anda di rumah mau nyoba itu nanti bisa. Dan nanti saya khawatir nanti pada saat pertemuan itu nanti file-file ini nanti saya kopikan juga. Jadi selain presentasi dan lab-lab praktikumnya ini nanti juga. Jadi ini lab-lab praktikumnya semua ini nanti ada, nanti saya kopikan semua sehingga nanti Anda bisa bisa mencoba. Tapi itu dicobanya di komputer ya atau di laptop. Kalau di handphone bisa tapi agak susah ya. Handphone itu ada paket reset yang versi Android itu ada. Tapi agak susah, jelimet gitu ya. Apa namanya, tampilannya kecil-kecil gitu, agak jelimet ya. Gitu. Kemudian nanti di pertemuan ke-7 ini atau autentifikasi atau ration dan accounting ini salah satu keamanan juga ya. Autentifikasi itu apa, auto res itu accounting ya. Kemudian nanti minggu tenang tanggal 1 November UTS-nya nanti ini 2 minggu ya. Jadi nanti selama 2 minggu ini mungkin nanti saya aktifkan UTS-nya selama 1 minggu dulu ya. Nanti kalau nilainya masih nanti saya buka lagi 1 minggu lagi. Nah, gitu. Jadi ini prosesnya plus sama perbaikannya itu nanti ini 2 minggu ya di sini ya di UTS-nya. Kemudian nanti yang ke-9 nanti bicara tentang akses kontrolis. Nah, kemudian pertemuan 10 firewall, pertemuan 11 ini nanti layer 2 tentang security, pertemuan 12 ini kriptografi service ya, caranya mengamankan itu nanti bagaimana menggunakan eh, apa inskripsi ya, inskripsi deskripsi ya ini. Kemudian yang ke-13 ini basic integrity dan authenticity ya ini. Kemudian yang ke-14 ini nanti VPN, bicara tentang VPN. VPN itu virtual private network ya. Biasanya kan kalau kita akses sesuatu itu kan kadang oh pakai jalur VPN Pak, bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sana gitu ya. Itu jadi kalau jalur VPN bisa. Nah, kemudian yang ke-15 nanti firewall konfigurasi ya. Nah, ini nanti semuanya mulai dari pertemuan yang kelima sampai ini nanti mulai ada praktek. Tapi yang pertemuan 1, 2, 3, 4 ini belum. Nah, nanti prakteknya ya saya simulasi seperti biasanya itu ya di sini, simulasi dan mungkin ada menunjukkan apa namanya contoh-contoh gambar. Nah, sekarang masuk ke ini tidak ada yang ditanyakan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat di situ dan sekarang juga sudah mudah di syakatnya sudah ada tambahan lagi perbaikan ya. Ada tambahan apa namanya grup WA secara otomatis ya.
Ya bukan secara otomatis, tapi saya harus buat grupnya, kemudian harus dimasukkan di situ. Sehingga mau tidak mau Anda semua harus tergabung ke dalam grup mata kuliah tersebut. Jadi di HP Anda mungkin akan banyak sekali grup gitu ya. Ada grup, nah, misalkan Anda di sini satu semester ada 7 mata kuliah, berarti ada 7 grup ya. Nah itu. Tapi setelah selesai grupnya keluar dari grup ya tidak apa-apa. Ya, nanti kalau enggak totalnya ada mungkin berapa ini? Mungkin ada 60 atau 80 mata kuliah, berarti ada 80 grup ya. Padahal orangnya ya sama itu aja gitu. Cuman ganti dosen-dosen itu ya. Gitu. Tapi tidak apa-apa, bagus ini. Daripada biasanya mahasiswa ada yang WA, Pak sudah ada grupnya belum? Nah biasanya gitu. Kalau belum saya buatkan. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah ini kalau sekarang sudah ter apa ter tersistem ya. Jadi tersistem dalam arti tidak di Siakat sudah eh, su- biasanya sudah ada ya. Pak sudah ada grupnya di Siakatnya sudah masuk. Oke. Oke, sekarang ini ya mengamankan jaringan. Jadi apa yang akan Anda lakukan untuk melindungi jaringan di rumah? Nah, ini pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Ya. Ini kalau misalkan di kelas ini pertanyaan ini saya lontarkan, saya suruh jawab satu-satu ya. Mungkin Anda bisa menjawab, misalkan poin 1 Pak, ini di chattingnya itu bisa ya, di chattingnya itu kalau misalkan mau interaktif itu jawab Pak. Di chattingnya 1. Apa yang Anda lakukan untuk melindungi? Nah, ya, ini ya. Apa yang harus Anda lindungi? Biasanya apa? Yang pertama adalah password ya. Ya, ini yang Anda lakukan untuk melindungi jaringan di rumah Anda. Pertama adalah password. Password apa? Wi-Fi. Atau orang menyebutnya Wi-Fi ya, tapi sebetulnya itu bukan password Wi-Fi-nya, password SSID-nya namanya. Ya, SSID-nya apa? Password. Ya. Kemudian kalau ini di rumah. Sementara kalau yang kedua ini, apa yang Anda lakukan untuk mengamankan jaringan perusahaan? Kalau misalkan Anda sebagai seorang IT di perusahaan, yang Anda lakukan apa ya untuk mengamankan? Kalau saya untuk mengamankan jaringan di perusahaan, kalau misalkan saya bekerja misalkan di suatu perusahaan atau dipercaya sebagai seorang IT ini di perusahaan, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha merusak atau berusaha untuk eh, ini masuk ya, ke jaringan kantor perusahaan itu secara tidak sah. Nah, itu. Jadi saya akan mencoba, gitu. Mencoba dulu ya, keamanan jaringan di tempat saya itu seperti apa sih? Saya coba-coba sebelum orang lain mengetahui terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui dulu kelemahan kita itu apa. Kita coba. Ya. Bahkan kalau misalkan perlu, misalkan kalau di perusahaan itu ada memang khusus, misalkan departemen khusus untuk keamanan itu. Jadi sifatnya tugasnya dia hanya ini aja apa eh, me- me- bukan merusak ya, tapi berusaha untuk membobol, ya. Berusaha untuk masuk. Nanti kalau udah bisa masuk ya diserahkan ke departemen eh, bagian keamanannya. Nah, gitu. Pak ini saya masih bisa menemukan celahnya lewat ini. Nanti dari bagian perusahaan itu dia harus melakukan perbaikan. Ya, gitu. Tapi kalau kita yang menguji sendiri biasanya kita sudah bagus kok. Gitu ya. Makanya kayak nanti kalau misalkan Anda melakukan sidang ujian skripsi ya, itu nanti ada selain ujian skripsi sebelum maju ujian skripsi nanti ada ujian ini apa namanya? Bukan ujian tapi adalah demo ya, gitu. Demo validasi demo. Nah, istilahnya validasi demo oleh pakar. Jadi nanti yang menguji eh, aplikasinya itu kalau Anda membuat suatu aplikasi ataupun produk gitu ya, itu yang menguji nanti dua. Yang pertama dari dosen pembimbing kedua, yang satunya dari
luar. Dari luar terserah, mungkin bisa teman Anda atau mungkin bisa juga pakar yang lain. Silahkan untuk mencoba programnya itu bagaimana menilai sebelum betul-betul masuk ujian, ya gitu. Jadi ini. Jadi nanti kalau sudah masuk ujian nanti ditanya A, B, C, D, E macam-macam oleh pengujinya. Biasanya kalau saya yang uji, ya itu yang saya tanya adalah yang pertama adalah ini secara sistem database-nya dulu, ya. Gitu. Jadi biasanya yang saya uji adalah secara sistem database-nya dulu. Jadi sistem database-nya itu dia bisa nginput double akun atau tidak. Nah, ya, kalau tidak ya, oh itu lolos dulu. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda mengamankan komunikasi jaringan melalui internet. Jadi kalau misalkan kita itu terhubung ke jaringan internet, itu apa cara mengamankannya bagaimana? Ya, mengamankan komunikasi. Komunikasi lewat jaringan internet itu apa? WA ya. WA itu kan komunikasi lewat jaringan internet ya, WA. Jadi itu sebetulnya itu adalah VoIP ya. WA itu VoIP, Voice over IP ya, VoIP. Dulu itu pertama kali sebelum masuk ada WA itu dulu adalah Yahoo Messenger. Ya, dulu Yahoo Messenger, kemudian ada namanya eh, apalagi dulu ya, VoIP Merdeka itu yang dulu penggagasnya si Pak Ono Wipurbo itu ya. Jadi memang itu menimbulkan apa ya, disruptif ya. Jadi yang tadinya itu beralih yang menggunakan beli pulsa itu untuk telepon, ya. Sekarang itu beli pulsa itu untuk pakai data, ya, gitu. Dan itu sudah banyak sekali ya, wartel, wartel itu ya, wartel itu juga tadinya laris. Sekarang karena sudah ada handphone masuk ya sudah, tidak bisa selaris yang dulu ya. Kemudian bagaimana Anda mengamankan pusat data? Pusat data itu berarti server. Cara mengamankannya bagaimana? Ya, mengamankannya bagaimana? Mungkin ya dengan ada satu ruangan khusus secara fisik memang itu biasanya kalau server itu ada di ruangan khusus tersendiri, ya, yang boleh masuk sendiri, ya. Gitu. Bahkan kalau misalkan di eh, ruang server, saya dulu pernah co-location ya. Co-location itu adalah nitip. Saya punya server tapi saya titipkan di Telkom dulu pernah saya titipkan, kemudian di Pemkot itu juga pernah saya nitip di Pemkot ya gitu. Jadi nitip fisik fisik servernya di sana. Karena kita kalau dengan co-location kita membayar sewa bandwidth upstream ya. Jadi bandwidth upstreamnya yang kita sewa, ya, kita menyewa. Karena kalau kita menggunakan apa namanya paket-paket internet yang biasa sekarang ini, biasanya antara downstream sama upstream itu tinggi yang downstream. Ya, kadang, wah ini internetnya kencang buat download gitu, ya. Nah, tapi untuk download, nah, kalau Anda mungkin butuhnya untuk yang download, downstreamnya kencang, bagus. Tapi kalau bagi saya, karena saya di sini streaming, ya, streaming, maka yang saya butuhkan adalah bandwidth upstream, ya, bandwidth up-nya, ya. Ini kalau saya cek ya, misalkan di tempat saya di sini, saya di sini antara upstream sama downstream sama, ya, antara upstream sama downstream sama, 10 mega. Ini downstreamnya. Ya, ini karena saya pakai untuk online ini, maka ini speednya turun ya. Mestinya kalau nguji ini kondisi tidak kepake ya, kondisi jaringan itu tidak dipakai. Nah, ini downstream. Nah, ini yang upstream. Ya, upstreamnya bisa sampai 10. Ya, ini. Jadi upstreamnya, downstreamnya itu upstreamnya. Mestinya ini bisa sama, 10 banding 10 gitu ya. Nah ini yang saya butuhkan adalah yang ini, yang warna yang ini, yang uploadnya, upstreamnya. Karena saya pakai untuk apa namanya, untuk upload video, nah, upload streaming video. Jadi butuh yang itu, ya.
Nah, mengamankan pusat data ini salah satunya dari situ juga, ya. Ya, mengamankan jaringan internet, koneksi internetnya harus stabil, ya. Apalagi kalau sekarang kelasnya kelas online semua kayak gini. Menjaga bagaimana caranya internet itu stabil ya. Gitu. Jadi kalau internetnya tidak stabil ya putus nyambung gitu ya. Bagaimana Anda mengamankan peringkat pribadi yang digunakan karyawan untuk memeriksa email perusahaan? Nah ini yang kita tidak bisa membendung ya. Misalnya kayak mahasiswa masuk ke kampus, bawa laptop, bawa handphone, akses internetnya menggunakan akses internet kampus. Nah ini kan kita tidak bisa ya memonitoring perangkat perangkat mahasiswa itu, oh harus ada antivirusnya ini, harus ini tidak bisa kan. Ya, mungkin Anda eh, pakai handphone atau pakai laptop ya ke tempat mana, tempat free hotspot mana ya. Mungkin di sana nyampur, ada connect internet, mungkin ada yang nitip flash disk masuk, masuk ke jaringan kampus dari internal. Nah itu ini yang bisa mengatasi siapa kan? Tidak bisa ya. Kita tidak bisa melarang. Jangan kamu jangan nyalakan gini nyambung gini. Nah, Anda bisa. Itu memang fasilitas ya. Fasilitas yang diberikan ya ya itu. Ya ini tugasnya seorang admin ya untuk bisa mengamankan ini semua ya. Oke, nah di sini nanti itu tadi adalah gambaran awal ya. Nah, ini nanti di sini keadaan saat ini seperti apa. Jadi di sini nanti menjelaskan keamanan jaringan pada saat ini dan yang kedua menjelaskan bagaimana semua jenis jaringan itu perlu dilindungi ya. Jadi keadaan saat ini memang ini ya. Sasaran jaringan, alasan keamanan jaringan dan ada vektor serangan jaringan kemudian bisa juga kehilangan data ya. Nah, sasaran jaringan ini adalah ini ya. Jadi sasaran jaringan ini memang secara rutin ini akan ada serangan seperti ini ya. Ini. Jadi pencarian, serangan yang menghasilkan banyak artikel ya. Ini juga ini. Nah, salah satu contohnya adalah ini ya. Anda nanti bisa buka cybermap.kaspersky.com. Nah, ini secara real time ini akan menampilkan ancaman cyber interaktif ya dari serangan-serangan saat ini. Jadi data serangan yang dikirim dari keamanan ini akan direkam semuanya. Ini kalau saya tunjukkan di sini. Nah, ya. Jadi di sini, nah ini mungkin saya kembalikan lagi ke sini. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa serangan-serangan itu akan banyak. Ya, ini kalau misalkan saya tutup, ya, ini saya tutup, misalkan antivirus ya, Windows antivirus. Coba ini belum jalan. Demonya bagaimana ini coba. Ya, ini bukan demo ya, tapi ini memang benar-benar aktif ya. Nah, ini nah, mungkin Anda bisa lihat ini. Ini kalau di Rusia ya. Nah, nah ini. Jadi di sini memang banyak sekali ada serangan-serangan seperti ini. Jadi ini kalau kita matikan, ini kita matikan. Nah, cuma hanya ini aja ya. Atau ini. Maka di sini akan muncul jenis-jenis serangan seperti itu. Nah, ini di sini. Ya. Jadi di sini akan muncul seperti ini. Ya. Ini kalau kita lakukan ini yang apa ini? Antivirus ya. Nah, ini yang antivirus. Ini yang IDS. Vulnerability. Ya. Nah, coba ini saya refresh dulu. Nah, ini.
Jadi modelnya seperti ini. Nah, jadi eh, menggambarkannya. Nah, ini. Jadi di sini tuh ini memang real ya. Real bahwa ini ada serangan ini. Ini serangan ini yang WAV ya. Ini kalau saya matikan, coba ini saya matikan semua. Nah, ini saya matikan semua. Nah, hilang semua ya. Sudah mati. Kemudian yang MAV. Ini saya aktifkan. Ini sedikit ya. Kalau yang BAV-nya ini ya banyak ya. Nah, ini. Jadi ini tidak bisa diaktifkan secara bareng-bareng ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi saat ini ya, saat ini tuh seperti ini ya. Ini. Jadi ini baru serangan secara virtual ya. Bukan secara virtual ya, secara online ya ini. Jadi bahwa ini di sini tuh ada saling menyerang ada. Ini dari mana nih? Ini dari Rusia ya. Dari Rusia ini menyerang ke mana nih? Nah, ini. Saling menyerang ke Amerika ya. Amerika atau Inggris ya. Nah, ini. Ya, Amerika ya. Ghana, Kanada ya. Ini kan ke Amerika. Nah, ini. LA ya. Nah, ini kemudian ini. Nah, ini serangan-serangan seperti ini misalkan ya, ini betul-betul serangan ini asli, murni kayak kayak dulu ini serangan antara Ukraina dan Rusia itu ya, ya seperti ini, ya, yang namanya perang bintang itu ya. Jadi perang bintang itu tidak ada musuh, apa tidak ada teman ya, saling menyerang gitu. Ini nyerang sana, ini nyerang sana, nyerang sana, nyerang sana, nah gitu. Nah, tapi ini serangan ini masih dalam bentuk ini, serangan ini. Jadi serangan data ya, yang diserang servernya. Ya, bisa servernya, pertahanannya. Karena ini kalau misalnya yang diserang servernya, apalagi sekarang keamanan keamanan apa pesawat, peluncuran senjata segala macam itu sudah menggunakan dikontrol menggunakan internet semua. Jadi silo-silonya, silo itu tempat tempat bunker senjatanya itu di tempat-tempat mana tidak tahu. Jadi itu nanti bisa diaktifkan lewat jarak jauh di remote. Apalagi drone ya, drone itu. Nah ini nanti bisa Anda coba ya, Anda bisa buka-buka sendiri di sini ya. Ini betul-betul kondisi real. Nah, ini yang menunjukkan jaringan saat ini itu seperti itu ya, ini. Kemudian alasan keamanan jaringan ini juga ini. Jadi pelanggaran keamanan jaringan juga mengganggu ya. Yang terganggu di sini adalah e-commerce ya. Jadi kalau misalkan jaringannya terganggu, mungkin yang pelaku-pelaku yang menggunakan e-commerce itu ya terganggu. Kayak ini beberapa kemarin email apa namanya? Email Gmail itu ya yang kampus itu juga ketutup. Nah, ini juga ini kalau ini menyebabkan hilangnya bisnis ya, mengancam privasi seseorang memang. Jadi segala sesuatunya yang di internet itu tidak akan eksis dengan terusnya. Ya. Nah ini contoh juga ya, contoh ini apa namanya Talo ya, ini website Talos ya. Jadi di sini ini nanti kita dengan website Talos ini kita bisa melihat ini. Coba ya, saya buka ya. Jadi kita bisa mengamati ya. Nah, mengamati perangkat-perangkat ataupun yang ada di tempat kita. Nah, jadi ini. Jadi di sini kita suruh masukkan IP-nya sebetulnya. IP-nya. IP-nya atau nama domainnya. Misalkan contohnya aja, misalkan ini. Cisco.com. Nah, ini. Ya, kita search. Ya, kita search.
Nah, maka dia akan ketemu di sini, ya. Akan ketemu di sini dia servernya ada di mana saja, lokasi datanya ada di mana, ya. Jadi saya mencari cisco.com, lokasi datanya ada di mana, di sini IP address-nya dia yang mengakses dari mana saja, atau dia diakses dari sumber mana saja bisa kelihatan. Ya. Nah, ini IP address-nya yang dia mengarah ke sana. Kemudian bisa juga langsung kita melihat UIS pemiliknya siapa di sini. Daftarnya kapan, expirednya kapan, ya ini Cisco. Ya. Ini. Kemudian ada email history, ya. Network apa namanya top network owner-nya. Ya mungkin kita cari yang misalkan contohnya Suara Merdeka ya. .com. Ya. Nah, jadi kita cari di sini. Nah, jadi ini dia ada mail server. Ya ini ketemu ada mail server. Nama domainnya ini. Ya. Anda bisa cari mana apa aja nanti. IP address-nya di sini dia enggak kedetek ya. Ini enggak kedetek di sini. Kemudian kalau UIS-nya dia bisa kelihatan di sini expired-nya 13 ya. Expired date-nya ini sekarang ya. Hari ini ya. Ya hari ini ya. Hari ini expired-nya ini. Ini Suara Merdeka ini expired-nya hari ini. Registration expired date. Nah ini. Nanti malam. Berarti ini kalau nanti tidak dibayar, ya berarti nanti ini websitenya Suara Merdeka nanti akan hilang. Maksudnya bukan hilang, tapi akan suspend, statusnya suspend. Ya. Jadi ini terakhir ini, hari ini ya. Kebetulan ini ngepasi ya, ngepasi hari ini. Ya, ini bisa gitu. Ini dia dibuat mulai tahun 96 ya, dan ini expired date-nya ini. Ya, dua-dua. Jadi kemudian ini email tidak ada, top tidak ada. Kalau punya kita, kampus kita, ya, com.ac.id ya. Nah, ini, coba kampus kita. Nah, ini domainnya, nah, ini mail servernya larinya ke Google semua, ini kelihatan, jadi mailnya ke Google. Kemudian di sini IP tidak kedetek, ya, UIS-nya ini ya. Nah, ini expired-nya besok ya. Ini masih 2023 ya, masih lama. Ya. Ya. Jadi bisa dicek dari sini. Ya. Email volumenya tidak kedetek. Karena ini email volume kedetek kalau dia pakai servernya kita sendiri ya. Kalau ini server emailnya di tempat lain tidak bisa. Ini kayak yang punyanya cisco.com ya. Ini dia karena dia memang dia punya server email sendiri, ya, maka dia di sini juga akan ada historinya ya, ada histori emailnya. Nah, histori emailnya kapasitasnya ya. Gitu. Nah, ini dengan menggunakan Talos ini kita bisa mengamati ya. Ini dia punya server di mana. Ya, ini hampir sama seperti Nmap. Tapi ini karena dari sini kita bisa tahu IP-nya, servernya di mana, alamat. Ini server mailnya ada 3. Ya, ini. Jadi kita bisa tahu dari mana hostname-nya, ya. Kemudian expired-nya, IP address-nya. Kalau ini kebetulan IP address-nya ini dia muncul semua di sini sumber-sumber yang mengakses ke situ tuh berapa. Nah ini menggunakan Telos ya. Ini memang produknya Cisco ya. Ini produknya Cisco ya. Jadi ini di sini untuk respon insiden keamanan produk di Cisco. Ini dia bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengurangi potensi kerentanan dalam produk Cisco. Jadi dia
berusaha untuk mencegah dulu sebelum orang lain yang menemukan, ya. Nah, jenis serangan itu ada 2, 3 ya di sini, ya. Dan serangan di sini vektor serangan, ini jalur di mana ancaman dapat diperoleh akses ke server host atau jaringan. Jadi dia bisa langsung ya, bisa memperoleh akses ke server host atau jaringan. Ya. Jadi bisa langsung. Kemudian serangan vektor ini berasal dari dalam atau dari luar jaringan. Ini tadi dari dalam. Dari dalam ini mungkin bisa karyawannya sendiri atau mungkin mahasiswa, ya, atau mungkin orang luar tapi yang mengakses jaringan WiFi dari internal. Nah, ini serangan dari dalam. Lebih mudah kita menyerang dari dalam daripada kita menyerang dari luar. Karena biasanya firewall ini letaknya ada di luar sini. Tapi ada juga firewall itu yang diletakkan itu di ini, di double ya. Ini. Jadi firewallnya ini misalkan ini servernya, sini ada firewallnya, ya ini. Misalkan ini firewall, ya. Nah, sini nanti juga ada firewall lagi, ya ini firewall, ya. Nah, di sini servernya, ya ini server. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi dari luar mau masuk ke sini harus lewati firewall ini dulu. Dari dalam mau masuk ke sini juga harus lewati firewall ini dulu. Nah ini, jadi tapi ini eh, apa namanya agak berat ya kalau ini. Biasanya sih yang dipasang hanya yang di sisi luar aja sih firewall. Jadi yang sisi dalam firewallnya tidak ada. Ya. Kemudian pelaku ancaman ini dapat juga menargetkan jaringan internet ini untuk mengganggu operasi jaringan dengan membuat serangan DOS ya ini. Serangan DOS, denial of service ya. Jadi kita melumpuhkan jaringan itu dengan menggunakan ini apa namanya serangan DOS ya. Serangan DOS ini kurang lebihnya seperti ini ya. Ini kalau misalnya saya menggunakan serangan DOS ini, saya ping slash tanda tanya. Nah ini. Jadi saya menggunakan ping tapi saya pakai main L, nah, ini, size cover. Kita bebani dengan menggunakan ukuran ini. Ya, ini paling tinggi adalah 65.500. Ya. Jadi dengan menggunakan ini, nah ini kalau satu tidak begitu masalah ya, tapi kalau banyak ya akan mengganggu. Ya. Ibarat contohnya apa ini? Ibaratnya contoh serangan DOS itu eh, dia melumpuhkan sehingga dia akan banyak diserang. Ya. Contoh lah, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seorang pelaku koruptor, ya pelaku koruptor. Kalau Anda mendapati seorang berita ya, berita seorang pelaku koruptor, biasanya begitu diumumkan di media massa, selang berapa hari itu nanti pelaku koruptor itu pasti akan ada berita lagi dia sakit. Pelaku koruptor tersangka atas nama ini dia tidak dapat memenuhi panggilan sidang dikarenakan sakit. Nah, itu. Nah, sebetulnya sakit itu bukan alasan. Ya. Alas sakit itu yaitu tadi serangan, serangan karena pikiran. Ya. Jadi melumpuhkan imun kita. Ya. Makanya kalau kemarin waktu pas kita pandemi itu kan kita diminta selain menjaga kesehatan, menjaga vitamin, juga menjaga imun. Imun kita itu ya pikiran, ya kesehatan, nah itu ya, itu. Nah itu koruptor itu seperti itu, ya. Begitu itu dinyatakan tersangka, dia secara psikis, pikirannya dia terganggu.
Karena ada datang wartawan lah, mungkin saudaranya nanya, kamu kok gimana bisa kayak gini, gini. Nah, itu, ya. Nah, sehingga dia akan ngedrop, ya. Sehingga jadilah dia sakit. Jadi itu sakit itu bukan karena dibuat-buat, bukan karena alasan wah untuk menghindari panggilan, menghindari ini, karena ya itu, karena eh, dia dapat serangan itu. Ya sama seperti ini server, ya. Server pun juga sama. Begitu server ini mendapat serangan yang bertubi-tubi seperti itu, maka server itu juga akan eh, istilahnya mati. Bagian-bagian servisnya itu dia akan mati. Nah, itu. Sehingga kalau dengan bagian-bagian servisnya itu akan mati, maka dengan mudah orang yang menyerang itu akan masuk lewat situ. Jadi dia yang mau nyerang serangan DDoS ini sudah memprediksi. Ini dengan saya serang DDoS, ini nanti saya harapan yang akan lemah adalah bagian servis A, B, C, D, E. Maka saya akan siapkan tool aplikasi untuk masuk lewat servis A, B, C, D, E tersebut. Nah, setelah serangan utama DDoS ini dilancarkan, ya, gitu. Nah, itu modelnya gitu. Nah, ini contoh-contoh misalkan data yang hilang. Nah, email, social network. Yang paling umum ini kehilangan termasuk perangkat lunak, ya, ya, pesan, ya, media sosial. Nah, ini media sosial atau email, WA, ya, Instagram. Ya, mungkin Anda pernah menerima WA, selamat Anda dapat hadiah ini, silakan kirimkan kode SMS ke sini ya. Padahal sebelumnya kita sudah mengirimkan, ya. Jadi apa namanya lost password atau apa gitu kita bisa mengirimkan. Karena itu tidak ada autentifikasinya. Ya. Nanti kita bicara tentang yang ke depan nanti ada autentifikasi, otorisasi sama accounting ya. Gitu. Karena tidak ada autentifikasinya. Ya. Nah, autentifikasinya ya lewat handphone kita misalkan. Misalkan kita mau mengganti nomor WA kita. Mau mengganti nomor WA, change nomor WA kita. Otomatis pada saat kita change nomor WA kita, nomor WA yang sekarang aktif itu akan dikirimi apa namanya semacam kayak token ya, ya OTP ya OTP ya. Jadi ada OTP-nya terkirim. Nah itu yang kadang disalahgunakan ya gitu. Baik itu di medsos ya atau mungkin di dunia perbankan itu juga itu makanya kan ada himbauan jangan memberikan token ini ke sembarang orang. Bahkan kayak itu tuh dulu saya pernah juga ditelepon ya. Selamat Pak, Bapak mendapat terpilih anu eh, ini undian gitu. Mohon Pak kirimkan ada SMS di HP Bapak nomornya berapa itu tolong dibacakan nanti kita buka apakah masuk undian atau tidak. Nah, itu kalau iming-iming seperti itu kalau yang orang yang enggak paham ya sudah tokennya dikirimkan langsung hilanglah data kita. Makanya itu yang kadang yang namanya pencurian. Sebenarnya pencurian itu kalau lewat digital itu ada terlibat dengan kita juga. Ya. Beda lagi dengan kalau kita memang ini apa namanya ngambil data, bukan ngambil data ya, menganalisa, monitoring, ya, monitoring paket. Nah, mungkin nanti saya tunjukkan, ya, apa di pertemuan-pertemuan nanti ya, itu nanti ada saya tunjukkan bahwa password itu akan bisa kebaca dengan kelihatan, gitu ya, dengan kelihatan, ya. Nanti pakai toolsnya, pakai Wireshark. Jadi nanti transaksi apa yang keluar di situ akan terekam semua. Ya. Kemudian unscripted device ini laptop perusahaan misalkan yang hilang ataupun mungkin dipakai oleh orang ini karena tidak terunscripted maka data-data di dalamnya itu bisa 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 dibaca ya kayak handphone kita ya
Handphone kita itu kan sebetulnya yang berharga bukan handphonenya, tapi data kita, kontak kita. Itu kalau kontak kita itu sampai disalahgunakan orang lain, kita yang kena, gitu. Nah, itu, mengatasnamakan diri kita. Mungkin Anda mungkin pernah mengalami ya, atau contohlah itu ya, pinjol ya, pinjaman online. Nah itu pinjaman online itu semua kontak yang ada di handphone kita itu akan terekam semua ke sana, ke aplikasi pinjolnya itu. Nah, begitu kita tidak membayar dengan tepat waktu, maka semua kontak yang ada di handphone kita akan di-broadcast, dikirimi tagihan semua. Nah, itu kan memang sifatnya adalah mempermalukan ya, kalau untuk nagihnya itu dipermalukan seperti itu. Ya kalau itu yang nomor HP-nya itu cuma hanya teman-teman. Kalau ada pimpinan kita misalnya di situ, wah kan risih ya pimpinan kita. Tidak hanya di broadcast SMS atau WA, tapi ditelepon. Nah, diteleponi, saya juga pernah diteleponi. Karena ada salah satu kontak yang ada di HP saya itu pinjem, gitu, dipinjol. Saya ditelepon. Bapak kenal namanya ini. Ya, tidak tahu, saya bilang gitu. Ya, itu pinjem ini, udah isinya pokoknya jelek-jelekan gitu. Ini gini ya. Kalau Bapak tidak menginformasikan, nanti Bapak termasuk membantu ya, membantu itu penipuan itu dia katanya. Nah, jadi dia ngancam dan dia memeras. Istilahnya kita juga diminta ikut bertanggung jawab atas kegiatannya orang tersebut. Nah itu. Tapi sekarang kelihatannya sudah mulai ditata, dirapikan ya. Pinjol-pinjol itu tidak bisa seperti itu. Ya, karena memang di sisi lain memang membantu, tapi di sisi lain cara penagihannya yang salah. Kemudian cloud storage device ini juga. Cloud storage device ini berarti kita penyimpanan media storage ya. Ini potensial juga dengan penyimpanan data cloud ini mungkin banyak keuntungannya ya. Tapi juga ini harus diperhatikan juga ya. Sensitif data, ya, kehilangan akses, nah itu juga. Terutama kehilangan akses. Ini jangan sampai kehilangan akses. Ini contohnya storage cloud storage device ini Google ya. Ini Google. Saya ada ini di sini. Google 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 Drive ya, itu Google Drive itu bisa cloud. Jadi nyimpen di situ. Kemudian removable media ini menyimpan data ke cloud memiliki banyak manfaat. Namun data saya dapat, ini beda ya, ini sama seperti ini. Removable media ini ya kayak flash disk ya. Nah, ini. Jadi flash disk itu sebetulnya bukan media penyimpanan permanen ya, tapi itu sebetulnya adalah media transfer untuk membantu kita untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kadang saya tuh pernah juga menjumpai terutama kalau seminar-seminar gitu ya, itu dia bawa flash disk banyak sekali. Oh ini flash disk yang ini, oh ini flash disk. Ya, jadi nyimpennya di flash disk, nah, gitu. Termasuk misalkan kalau nanti Anda misalkan sudah skripsi ya, skripsi nanti laporan skripsinya ya kalau bisa ya disimpan di flash disk, kemudian dikirim ke email ke dosen pembimbingnya. Ya. Jadi kalau terjadi sesuatu apa, itu masih bisa ngontek ke dosen pembimbingnya. Pak kemarin data saya hilang, saya pernah email ke Bapak atau mengirim ke WA Bapak, bisa minta kembali Pak. Ya, bisa untuk sebagai media backup juga. Teman itu juga sebagai media backup juga bisa. Ya, gitu. Kemudian hard copy. Nah ini kalau hard copy ini sensitif ya, terutama hard copy ini kan misalkan tidak dipakai sudah harus dihancurkan. Apalagi eranya sekarang itu hard copy itu dulu ada istilahnya menggunakan kertas satu muka, satu bekas itu. Jadi kertas yang ini sudah kepakai, baliknya kan masih kosong. Nah itu biasanya dipakai. Nah, jadi untuk menghemat, ya. Jadi dengan seperti itu bisa menghemat kertas. Tapi ya itu juga data-data kita
Sebaliknya mungkin bisa, dan kertas bekas seperti itu harus dipilah ya. Mana yang itu mengandung rahasia, mana yang tidak. Jangan semuanya langsung diberikan. Ya, gitu. Ya, termasuk kalau kita mau apa namanya, istilahnya apa, merosok ya, menjual buku-buku bekas kita. Nah itu juga kita filter dulu. Ono ada kertas-kertas nota tagihan ya dikirim ke juga. Ya itu malah bisa, padahal itu mungkin kertas tagihan bank itu sudah lunas, tapi karena di situ mungkin ada yang baca, wah jadi wah itu Pak, ini kok ya punya utang banyak ini loh, saya punya ini. Padahal itu udah kejadian tahun berapa. Jadi untuk menghindari seperti itu. Dan improper access control ini, kata sandi, ini adalah garis pertahanan pertama. Jadi kata sandi itu yang paling pertama. Jangan gunakan kata sandi default. Ya. Anda biasanya kalau misalnya pakai router itu defaultnya sudah pasti admin atau root admin atau admin root. Nah itu. Wah itu bisa ditebak. Apalagi kalau wireless itu wifi di hotspot itu ya. Saya sering nyoba gitu. Kuncinya mudah kok. Itu tinggal Anda ambil aja ini. Misalkan ini ya. IP config. Nah, begitu sudah terkonek ya. Maka kita langsung ambil aja ini. Default gateway-nya. Ya. Gateway-nya kita panggil. Iseng-iseng aja kita panggil. Nah, nanti akan muncul landing page login. Nah, biasanya gitu. Ya. Misalkan ini saya panggil ya. Punya saya. Nah, ini. 192. Nah, ini. Maka akan muncul landing page. Oh ini berarti ini login modemnya. Nah, tinggal nyoba-nyoba aja di sini loginnya apa. Atau cari di internet seperti ini. F66 F660 ya. Nah, ini misalnya di sini ya. Login default F660. Nah, ini. Mudah. Nah, ini. Jadi di sini tinggal kita buka aja ya contohnya. Nah, ini defaultnya sudah ada nih. Defaultnya admin ya ini. Tertera di sini. Atau mungkin ini bisa juga admin user atau kosong admin ya, username-nya kosong, passwordnya admin atau usernya admin, passwordnya kosong atau ini. Nah, ini banyak kombinasi di sini sudah bisa kita coba ya ini. Ini defaultnya. Default merek yang ini. Merek misalkan yang ini merek CTE. Ya, kebetulan di sini saya juga ini pakainya ini CTE ya. Jadi punya CTE. Jadi ini defaultnya. Nah ini kalau kita tidak ubah, ya ini fatal akibatnya. Ya memang mungkin diisengi orang ya bisa ya. Wah diisengi. Nah ini kata sandi, ini garis pertahanan. Ya. Ini kata sandi yang dicuri atau kata sandi yang lemah bisa disusupi, bahkan dengan mudah orang akan bisa mengakses ke dalam jaringan tersebut. Ya, kata sandi. Mungkin kalau Anda di rumah Anda ada yang pakai internet di rumah, pakai internet kabel ya, pakai ISP apapun, Anda coba aja itu tadi. Ya, itu coba, nanti kalau masih masuk, loginnya loh kok loginnya admin, nah, segera diganti password. Ya, gitu. Nah ini gambaran topologi jaringan ya, gambaran topologi jaringan ada yang di area kampus, kantor, WAN, kemudian ada pusat data. Nah, ini area kampus biasanya bisa menggunakan ini, istilahnya VPN, ya nanti akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya ada. Kemudian ASA firewall ini perangkat firewall tapi secara fisik ya, bukan software. Ini firewall Cisco Adaptive Security Appliance. Jadi ini dia memang berupa alat. Kemudian IPS ini juga sama, Interruption Prevention System. Ini untuk memantau lalu lintas jaringan. Kemudian dia di sini ada switch ya. Switch juga ini layer 3 ini mendistribusikan. Misalkan nanti setelah di setting, di sini nanti kita bisa setting ACL, DHCP, kemudian ARP-nya, IP source guard-nya. Ini yang layer 3, layer 2 juga sama, ini switch ya. Kemudian ini ESA, ya.
Cisco Email Security Appliance (ESA) ya, dan Web Security Appliance. Jadi ini di sini berupa peralatan. Kemudian AAA Server, ini autentifikasi, otorisasi, dan akuntansi, accounting ya. Dan nanti ini akan dibahas nanti di pertemuan selanjutnya. Yang terakhir ini host. Host ini adalah titik akhir ya, di pengguna. Ya. Ini yang perlu diamankan sebetulnya, baik dari sisi hardware-nya atau mungkin dari sisi penggunanya juga. Nah ini jaringan kantor yang kecil ya, SOHO, istilahnya small office, home office. Nah, ini dia menggunakan layer 2. Ini biasanya dipakai perangkat kalau di rumah-rumah itu ya. Kita di sini dapat WiFi dari router modem ke sini, atau mungkin dia juga di switch ke di cabang ke sini ke switch ya, switch hub ya, bisa nanti biasanya langsung dari internet modem. Nah, modem ada WiFi-nya. Ini istilahnya SOHO, small office, home office. Kemudian kalau WAN di sini, WAN ini bisa menggunakan POP, bisa menggunakan VPN. VPN. Ini nanti VPN akan dibahas lebih lanjut nanti di di pertemuan selanjutnya. VPN. Ini jaringan pusat data ya, server lah istilahnya ya. Servernya ini, jadi servernya ini, jadi ada keamanannya ya, perimeter dari luar dan keamanan perimeternya. Ini dapat mencakup petugas keamanannya di lokasi, pagar, pintu gerbang ini, kamera, video, CCTV. Kemudian perimeter di dalam ini mungkin yang mencabut pengawasan CCTV terus-menerus atau detektor gerakan. Nah ini keamanan fisik di pusat data. Memang di pusat data itu kalau kayak di film-film itu ya, itu memang benar seperti itu. Jadi mau masuk ke ruang server itu akan ada pos penjagaan. Terus nanti mau masuk lagi nanti ada detektor detektor gerak, detektor suara atau apa itu ya, kayak film Mission Impossible itu ya, yang dia mencuri mengakses data tapi lewat cerobong asap atas itu ya. Nah, itu. Jadi lewat itu ya. Dan itu lantainya ada detektor suara. Nah, itu. Ya. Nah, itu jadi itu kalau Anda pernah nonton film Mission Impossible yang keberapa itu saya lupa. Kemudian jaringan cloud dan virtualisasi, ini virtualisasi ya. Ini virtualisasi itu ya semacam inilah. Nah, ini. Nanti saya juga akan menggunakan ini virtualisasi Hyper-V. Kalau ini saya menggunakan virtualisasinya Hyper-V. Jadi di sini saya bisa menjalankan banyak server OS install di sini. Mungkin nanti salah satunya praktek saya ya ini untuk menunjukkan bahwa ada kelemahan jaringan server itu nanti pakai ini, virtualisasi. Sangat membantu sekali, terutama kalau misalkan untuk yang tadinya server, yang tadinya ada kita bisa colocation, kita bisa sewa namanya VPS, Virtual Private Server. Ya. Nah ini rentan sekali dengan ini, hyperjack, penyerang yang membajak ini, hyper VMware. Ya, ini. Kemudian instant on activation, ketika VM yang tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu di bawah online, mungkin ada kebijakan keamanan. Kemudian antivirus, ini juga, ini antivirus Storm, ya, badai ya, Storm. Ketika semua VMware mencoba mengunduh file ya, data pada saat yang bersamaan. Nah ini istilah-istilah. Kemudian juga nanti ada juga ini pembatasan jaringan. Ya, jadi data encryption ini, ya, mobile device management ini yang perangkat Cisco ya. Atau mungkin lebih dikenalnya adalah Beyond, bring your own device. Berarti ini device yang ada di dalam tubuh Anda. Biasanya handphone, ya, itu menjadi sinyal ya. Handphone itu walaupun tidak sengaja
dia akan memancarkan ini apa namanya map ya, lokasi map. Ya, jadi kemanapun kita akan kedetek. Sebenarnya tanpa sadar kita sebenarnya dilacak, terlacak ya, bukan dilacak tapi terlacak. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita itu akan dengan menggunakan ini, bring your own device. Jadi ini perangkat yang ada di dalam genggaman Anda bawa handphone, jam tangan yang apa namanya, jam tangan yang ada sensornya itu ya, nah itu laptop ya, laptop mungkin kalau pas Anda di mana ya, udah tidak usah inilah selfie ya, selfie. Wah sekarang saya di sini, oh berarti ini ada di sana ya. Gitu. Nah ini harus dienkripsi datanya ya, memastikan dienkripsi. Kemudian PIN, menerapkan PIN juga kuncinya. Jadi mencegah supaya perangkat ini tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Data web ini perangkat yang hilang atau dicuri ini dihapus sepenuhnya dengan jarak jauh, itu bisa. Ya. Jadi Anda bisa menghapus asalkan perangkatnya itu pada saat dicuri masih nyala ya. Tapi kalau pencurinya pinter ya, begitu perangkatnya dicuri langsung dimatikan ya, ya sudah. Kita tidak bisa ngapus. Ya. Tapi kalau selama itu masih bisa di apa namanya diakses ya, nanti kita bisa menghapus dari jarak jauh. Bahkan kita memberi message di handphone kita bisa ya, ya lewat asalkan didaftarkan dulu ya. Cuman ini saya mau menunjukkan karena saya loginnya ini login email beda. Kalau saya switch nanti ini YouTube-nya mati. Ya. Kemudian data loss prevention ini mencegah penggunaan pengguna yang berwenang melakukan hal-hal yang ceroboh berbahaya. Kemudian jailbreak, ya, root detection ini sering dilakukan orang ya, wah untuk membobol atau membuka supaya memorinya bertambah, mungkin di jailbreak di root, nah itu ya, di root perangkatnya, perangkat Android, ya, sehingga sudah tidak lagi sesuai dengan bawaan dari device-nya. Nah ini ringkasannya, mungkin nanti bisa dibaca. Ya. Mungkin ini kurang lebihnya yang bisa saya, ini istilah-istilah, ya istilah-istilah nanti misalkan bisa Anda cari istilah-istilah yang tadi ada di situ. Ada PM, virtual machine, hyperjack, instant on active, hypervision, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat apa namanya grup ya, di WA grup di Siakat ya, di Siakat itu sudah ada link grupnya, sehingga sudah ada diharapkan juga kalau bisa ikut di dalam grupnya tersebut. Jadi kalau ada informasi apa akan ada di grup itu.